Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah minggu kita pada hari ini, Minggu Trinitatis, tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga ayat 31. Mari sama-sama kita mengikuti nats ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Amin. Demikian firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan pada ibadah kita pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu dan seluruh anak-anak kami yang berbahagia pada kesempatan ibadah kita. Kita percaya dan kita tahu dari semua ciptaan Tuhan, manusia adalah ciptaan yang paling berharga dan paling istimewa bagi Tuhan. Nah, tentu apa yang membuat manusia itu sangat istimewa kalau dibandingkan dengan ciptaan lain? Nah, ada beberapa hal Bapak Ibu yang bisa menjadi dasar bagi kita. Kenapa manusia itu menjadi ciptaan yang sangat berharga, ciptaan yang paling istimewa di hadapan Tuhan. Yang pertama, kalau kita memperhatikan proses penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan, kalau kita baca mulai ayat 1 hingga ayat 25, di situ kita bisa menemukan bagaimana Tuhan menciptakan ciptaan-ciptaan lain. Tuhan mengatakan, berfirmanlah Allah, maka jadilah yang difirmankan itu. Nah, dalam Tuhan menciptakan ciptaan yang lain selain manusia, Tuhan cukup hanya mengatakan berfirmanlah Allah. Maka apa yang Tuhan ciptakan itu, apa yang Tuhan mau, itu akan terjadi. Seolah memang begitu gampang, tidak serumit, tidak sepanjang proses ketika Tuhan menciptakan manusia. Nah, itu kalau kita lihat bagaimana Tuhan menciptakan ciptaan-ciptaan lainnya. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, manusia diciptakan setelah isi dunia ini diciptakan. Apa yang menjadi kebutuhan manusia sudah terpenuhi dulu, maka Allah menciptakan manusia. Jadi diciptakan dulu menjadi apa yang menjadi sarana dan prasarana untuk manusia. Yang ketiga, dan ini yang paling utama, Tuhan menciptakan manusia. Kalau kita baca dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan menciptakan manusia atau menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah.
Imago Dei. Jadi Tuhan Allah betul-betul menyiapkan yang terbaik bagi manusia. Di dalam diri manusia maupun di sekeliling manusia, Tuhan mempersiapkan yang terbaik untuk manusia. Jadi Tuhan menciptakan manusia bukan hanya sekedar diciptakan, ada sosok seorang manusia, tapi ada hal yang luar biasa yang diisi di dalam pribadi manusia itu sendiri, yaitu sifat, keinginan, kuasa. Itu yang disebut gambar dan rupa Allah. Sehingga apa yang menjadi jati diri Allah, sifat Allah, ada di dalam manusia. Dan hanya manusia yang memiliki hal yang seperti itu. Yang keempat, manusia bukan hanya sekedar diciptakan, tapi manusia diberikan perintah dan tanggung jawab yang sangat besar. Disebut dalam teks kita hari ini, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kalau kita perhatikan dalam teks kita ini, apa yang dikatakan di dalam ayat 26, manusia bisa menguasai, manusia bisa mengelola, manusia bisa menjalankan tanggung jawab itu kalau gambar dan rupa Allah itu ada dalam diri manusia. Kita perhatikan dalam ayat 26 tadi, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya, ada kata supaya, yang berarti kita bisa menguasai, kita bisa memerintah, bisa mengelola. Itu karena apa? Karena ada gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia. Ada sifat Allah, ada kuasa Allah yang diberikan kepada manusia, sehingga manusia bisa menjalankan kehidupannya, bisa mengelola segala sesuatu, bisa mencapai apa yang menjadi dia harapkan kalau ada penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu yang membuat manusia bisa menjalani segala kehidupan, bahkan mengelola apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan. Bermanfaat bagi kita kalau memang ada kuasa Tuhan dalam kehidupan manusia. Yang kelima, setelah Tuhan Allah menciptakan manusia dan memberikan tugas serta tanggung jawab, maka Allah mengatakan, maka Allah melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Manusia sebagai ciptaan terakhir ini mau menjelaskan kesempurnaan dari karya penciptaan Tuhan Allah. Di dalam manusia nyatalah kesempurnaan Allah. Ketika Tuhan menciptakan manusia, di situ kekuasaan Tuhan semakin nyata, kesempurnaan kuasa Tuhan semakin nyata, sehingga Tuhan mengatakan semuanya baik. Itu memperlihatkan apa yang diciptakan Tuhan sungguh amat baik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan yang berbahagia, melalui khotbah kita hari ini, sungguh kita bisa memahami bagaimana perlakuan Tuhan kepada kita, bagaimana perbuatan Tuhan kepada kita, terlebih kepada orang-orang yang betul-betul beriman dan percaya kepadanya. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Itu berarti Tuhan bukan sekedar menciptakan kita, Tuhan bukan sekedar membentuk ada seorang manusia, laki-laki atau perempuan, tapi di dalam manusia itu ada kuasa Tuhan, ada cara Tuhan, ada peranan Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu, lewat kehadiran Tuhan, lewat gambar dan rupa Allah yang melekat dalam diri manusia, di dalam diri kita, hendak mau mengatakan kepada kita, yang pertama, gambar dan rupa Allah ini adalah sifat Allah itu sendiri. Jadi gambar dan rupa Allah itu mau mengatakan Tuhan menciptakan kita seturut dengan kemauan Tuhan, termasuk sifat-sifat yang diharapkan Tuhan ada dalam diri kita. Semuanya itu tidak akan lekang oleh zaman, tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Nah, ketika Tuhan mengatakan Tuhan hendak menciptakan kita dengan gambar dan rupa, Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat memperhatikan kita, Tuhan sangat peduli kepada kita. Tuhan
Tuhan sangat membiasakan hidup kita menjadi makhluk yang tetap kuat. Tuhan tidak membiarkan kita hancur oleh kekerasan dunia ini. Nah, gambar dan rupa Allah itu, inilah Bapak Ibu kemuliaan Allah itu sendiri. Jadi lewat gambar dan rupa Allah yang ada di dalam manusia, di situ kita bisa merasakan bahwa kemuliaan Allah itu selalu hadir dalam kehidupan kita, selalu nyata dalam kehidupan kita. Kemuliaan Allah dihadirkan di dalam kehidupan kita. Ini yang membuat kita tetap kuat dalam kondisi-kondisi yang kita hadapi. Bahkan saat ini, dalam situasi yang saat ini, kehidupan yang berat ini pun kita bisa kuat karena kita adalah manusia yang diciptakan seturut dengan gambar Tuhan. Yang kedua, secara fisik Bapak Ibu kita memang berbeda. Tentu perbedaan itu tidak menjadikan kita lebih hebat atau lebih rendah dibandingkan manusia lain. Kalaulah kita benar-benar menyadari ini, bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah, maka kita pasti mengerti untuk memperlakukan sesama manusia dengan baik. Tidak ada perbedaan di antara manusia, mau dia laki-laki atau perempuan, mau dia kulitnya hitam atau putih, mau dia tinggi, pendek, kaya, miskin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita adalah imago Dei. Kita adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang berarti kita adalah makhluk yang sama, ciptaan yang sama, manusia yang sama di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kemuliaan Allah yang dihadirkan dalam hidup kita. Inilah yang membuat kita bisa mengenal Tuhan, bisa merasakan kehadiran Yesus Kristus di dalam hidup kita. Selain itu, kemuliaan Allah inilah yang menjadikan kita manusia-manusia yang bisa peka, bisa bijaksana untuk melihat sekeliling kita. Contohnya, saat ini hidup kita berat, bahkan sangat berat. Kuasa Tuhan yang ada di dalam hidup kita, kemuliaan Tuhan yang ada di dalam hidup kita, inilah yang memimpin kita untuk berpikir, untuk berbuat seturut kehendak Allah. Sehingga dalam situasi yang berat seperti ini pun kita tidak akan gegabah, kita tidak panik, kita tidak gelisah, tapi kita tetap mau berpikir tenang, mau bijaksana menghadapi apapun yang terjadi. Yang berarti Bapak Ibu, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita membuat kita lebih bijaksana, lebih peka, dan bisa memahami situasi, sehingga kita bisa tetap tenang, matang berpikir, positif berpikir, tidak gegabah, tetap waspada, tidak anggap enteng. Itulah peranan Roh Kudus, itulah peranan kemuliaan Tuhan yang ada di dalam diri kita, membuat kita bisa menjadi kuat, membuka mata kita untuk melihat segala sesuatu dari kacamata positif, terlebih kehendak Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu, siapapun kita dan apapun keberadaan kita hari ini, lihatlah diri kita sebagai pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Sebab kita diciptakan bukan asal diciptakan, tapi kita diciptakan lewat suatu proses yang sangat rapi. Jadi jangan pernah turunkan harga diri kita karena sesuatu yang ada dalam dunia ini. Sebab apapun yang kemudian terjadi di dalam hidup kita, itu tidak mengurangi harga diri kita di hadapan Allah. Apa yang ada pada seluruh perjalanan hidup kita ini adalah hal yang terbaik dan yang pas untuk kita. Jadi, walaupun kita mengalami kehidupan yang berat, yang susah saat ini, mari kita terima itu. Kita jadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa tetap bersyukur, dan kita memang hidup untuk itu. Yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan, apa yang Tuhan ucapkan bagi kita pada hari ini, bahwa kita ini adalah gambar dan rupa Allah, yang berarti kuasa Tuhan itu ada dalam diri kita, penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Maka kita pun haruslah berpikir, bertindak seturut dengan kehendak Allah. Mari kita wujudkan hidup kita, mari kita hargai diri kita, hargai sesama kita, agar kita tetap memperlihatkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tetaplah menjadi orang-orang yang peduli, orang-orang yang bersyukur dalam segala hal. Sayang, kita semua
adalah ciptaan yang berharga yang Tuhan ciptakan dengan segambar dan serupa dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam Yesus Kristus, yang telah menjadikan kami segambar dan serupa dengan Tuhan, itu adalah kekuatan bagi kami untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi di sekitar kami. Engkau selalu memampukan kami, membuat hidup kami berarti walaupun hidup kami begitu berat saat ini. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati negara kami ini agar tetap kuat dalam menghadapi tantangan yang ada. Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang marilah kita menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga saat ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah engkau dan carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.